Saya rajin berolahraga. Saya makan makanan sehat. Istirahat cukup. Pola hidup, semua gaya hidup juga sehat. Apakah itu cukup menjamin saya tetap sehat? Kita simak apakah betul. Yuk, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Map Planner. Pada kali ini kita akan membahas yang namanya risiko. Sebetulnya apa sih itu namanya risiko? Nah, banyak orang mengartikan risiko itu berbagai macam istilah, tapi ada satu kesamaan. Umumnya, risiko diartikan sebagai suatu hal yang negatif. Akan tapi sebetulnya tidak harus, ada yang positif juga. Ya, jadi risiko secara gampangnya adalah sebuah akibat dari sebuah peristiwa. Ya. Jadi atau ada juga memberikan istilah sebuah ketidakpastian terhadap suatu kondisi. Ya, jadi risiko adalah sesuatu yang saat ini belum terjadi, tapi di masa depan kemungkinan bisa terjadi. Ya, itu akan apabila terjadi ada sebuah dampak dari sebuah akibat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya ambil contoh biar gampang. Contoh misalnya ketika kita sedang berjalan di tepi jalan trotoar, kemudian tiba-tiba ada seorang pengendara mungkin yang setengah sadar, kemudian kendaraannya oleng menabrak kita sedang berjalan di trotoar. Itu resiko. Atau ada juga misalnya rumah kita tiba-tiba mengalami kecurian, ya pencurian, atau kebakaran, entah itu rumah misalnya, atau mobil kita dibobol maling misalnya. Itu adalah berbagai macam risiko yang terjadi dalam hidup kita. Bisa juga misalnya risiko kita kehilangan pekerjaan, walaupun kita sudah bekerja dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah risiko ini bisa dicegah? Ya, memang ada pencegahannya untuk suatu tingkatan tertentu. Misalnya, yang terakhir tadi saya bilang, misalnya risiko apabila kita kehilangan pekerjaan karena dipecat. Ya, bagaimana cara pencegahannya? Tentu, supaya kita tidak dipecat, kita bekerja dengan baik, sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan yang kita dikasih deskripsi job desk-nya. Nah, apabila kita bekerja dengan baik, harusnya logikanya ya kita ya tidak akan mengalami dipecat. Apalagi kita punya kinerja yang jauh lebih bagus. Nah, akan tapi apakah yakin kita bisa tetap bertahan di pekerjaan tersebut walaupun kita bekerja sudah sangat rajin, patuh, dan tidak ada kesalahan sedikit pun? Atau yang kayak tadi, misalnya kita jalan di tepi jalan, di trotoar, jalan dengan baik, terus apakah yakin dengan jalan di tempatnya kita tidak akan mengalami kecelakaan? Terus apakah yakin ketika kita ibaratnya mengunci rumah dengan baik, tidak ada yang terlupakan, terus rumah kita aman, tidak kemalingan? Nah, jawabannya adalah tidak 100%. Bisa, tapi tidak 100%. Nah, itu berbagai macam risiko dalam hidup kita. Namun, izinkan saya untuk membahas risiko yang terkait dengan hidup kita saja untuk video kali ini, yaitu terhadap kehidupan kita. Misalnya apa? Risiko terhadap misalnya kita mengalami sakit, ataupun mengalami kecelakaan, atau cacat, ataupun yang kurang lebih seperti itu. Nah, kita ambil contoh misalnya tentang sakit. Banyak orang berkata, oke, saya akan melakukan pola hidup sehat. Misalnya, makan makanan sehat, tidak ada pengawet, ya semua makanan segar, ya mengurangi yang berminyak-minyak, andaikan ada yang digoreng-goreng, minyak yang sekali pakai, dan seterusnya. Kemudian olahraga teratur, istirahat yang cukup. Ya, terus banyak healing biar nggak stres misalnya. Apakah dengan melakukan itu kita tetap sehat, tidak akan mengalami sakit sedikit pun sampai nanti di usia tua?
Jawabannya adalah belum tentu. Ya, terus apakah kita yakin dengan pola hidup sehat itu kita tidak akan mengalami ibaratnya amit-amit meninggal dunia lebih muda? Jawabannya adalah belum tentu. Karena risiko itu bukan hanya terkait kesakitan. Misalnya, kita di kecelakaan. Kita sudah berhati-hati di jalan, misalnya kalau kita jalan kaki di tempat yang seharusnya di trotoar, terus ataupun kita membawa kendaraan dengan baik mematuhi peraturan lalu lintas, akan tapi tetap aja ada orang lain mungkin ibaratnya menabrak kita dan akhirnya kita mengalami kecelakaan, entah itu mengalami sakit ataupun sampai meninggal dunia. Ya, jadi berarti kalau misal kita melakukan upaya pencegahan percuma dong, ya kan, betul ya? Jadi percuma dong, kita tetap ujung-ujungnya bisa mengalami namanya sakit sampai meninggal dunia. Ya, para planners, tentu tidak ada hal yang sia-sia. Jadi upaya pencegahan tetap wajib dilakukan. Namun yang perlu diingat masih ada satu namanya faktor X, yaitu apa? Faktor yang dikatakan sebagai ya takdir atau karma. Ya, dimana takdirnya ternyata walaupun kita sudah melakukan pola hidup sehat, gaya hidup sehat, tapi kita tetap mengalami namanya musibah, sakit sampai dengan meninggal dunia, mungkin karena kecelakaan atau karena mungkin penyakit yang lain yang tidak diketahui penyebabnya misalnya. Nah, jadi kalau tahu seperti ini, terus percuma dong kita melakukan gaya hidup sehat kalau ujung-ujungnya ya ada namanya takdir atau karma. Tentu tidak. Ya, tidak ada hal yang sia-sia, tidak ada hal yang percuma. Ya, memang ada namanya takdir ataupun karma di mana kita tidak bisa mengetahui dengan pasti apakah kita mengalami takdir yang mana, dan kita tidak mengetahui juga kapan terjadinya takdir tersebut. Namun, apa yang akan kita lakukan apabila kita mengetahui hal ini? Itu yang paling penting. Ya, kita lakukan harusnya adalah kita tetap berusaha atau berikhtiar menjaga pola hidup sehat. Andaikan terjadi takdir yang seperti dibicarakan tadi, ya sudah, setidaknya kita sudah berusaha berikhtiar. Nah, itu yang namanya kita berusaha. Berbeda halnya ketika kita mengetahui, ada takdir, berarti kita nanti ujung-ujungnya tetap aja mengalami sakit ataupun meninggal dunia lebih apa misalnya. Terus kita diam saja, tidak melakukan apapun, atau ya sudahlah tidak usah melakukan pencegahan aja percuma misalnya. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan karena itu namanya berpasrah. Berpasrah. Ya tentu pasrah tidak diperbolehkan oleh semua umat. Berbeda hal dengan contoh pertama, itu namanya berserah. Kita sudah melakukan usaha yang terbaik, akan tapi sisanya tergantung yang maha kuasa bagaimana takdir kita. Ya tentu para planners harus melakukan upaya apa? Upaya berserah diri. Jadi tetap melakukan upaya pencegahan pola hidup sehat, akan tapi tetap berikhtiar untuk menjaga diri kita dan berserah pada yang maha kuasa terhadap hidup kita. Namun pertanyaannya adalah, kalau misal kita tetap berserah, akan tapi andaikan terjadi risiko musibah tersebut, lalu bagaimana dampaknya kepada diri kita dan keluarga, orang-orang yang bergantung secara ekonomi kepada diri kita? Itu yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, inilah pentingnya namanya manajemen risiko, di mana apa yang kita lakukan terhadap risiko itu dan bagaimana pembiayaan risiko andaikan hal itu ya amit-amit terjadi pada diri kita. Ya, apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mengurangi dampak kerugian ekonomi apabila terjadi risiko terhadap diri kita. Jadi apakah upaya pencegahan atau preventif aja cukup? Ya tentu para planners sudah tahu jawabannya. Upaya pencegahan bagus, tapi tidak cukup untuk menjaga dampak kerugian finansial andaikan terjadi risiko. Jadi risiko tetap bisa terjadi, ya, walaupun belum tentu.
Ya, jadi ada orang yang memang tidak terjadi risiko sama sekali, ada orang yang tetap terjadi risiko. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan lebih mendalam tentang manajemen risiko di video-video berikutnya. Oke, apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain tentang video ini, dan nantikan video menarik berikutnya tentang manajemen risiko. Sampai ketemu, dadah.